Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa saril anbiya wal kulli minhum wa sahabati ajmain, khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagasyrahum basyara bil jannati mal arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Baba Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan, Maulana Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa jami' ahlil badr wal hud wal hindabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum Sayyidina Muhajir Rahman bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam, Sayyidina Bikil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, jami' sadatina Ali Abi Al-Usul Ibrahim wa jami' ibadillahi sholihin masyarikil adi ila magharibiha wa jami' masyayikhna fid din. Thumma khususan sahabal hadzal kitab al-Imam Nawawi ad-Damashqi wa usuli mafruihim bi anna Allah li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bi anna Allah aslih umurana wa umurul muslimin yahwil ahwalana jal muslimin sanhal bi anna Allah sabarfa'ana al bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha ma batan bi anna Allah bali maqasidana wa maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih, amma ba'd. Faqad qala al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala wa arda fi kitab Riyadhus Shalihin ila an qala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidud dhai'ata fatarghabu fid dunya, rawahu Tirmizi wa qala hadisul hasan. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussal lana faqala ma hadha faqulna qad waha fananu nuslihu faqala ma aral amra illa a'jala min dzalik, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi isnadil Bukhari wa Muslim. Qala Tirmizi hadisul hasan sahih. Wa masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk kita taat kepada Allah, melaksanakan solat maghrib berjamaah, berzikir, berdoa dan iktikaf, serta kita menghadiri majlis taklim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan malam-malam 10 di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal kita dan Allah terima amal ibadah kita, dan dengan kita beramal ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah sampaikan hajat kita dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin.
Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang ke-479. Masih dalam bab tentang masalah zuhud terhadap dunia. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidu dhai'ata fatarghabu fid dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan kalian jadikan rutinitas urusan dunia. Fatarghabu fid dunya, maka engkau akan cinta terhadap dunia, menginginkan dunia. Yaitu maksudnya dalam hadis ini adalah an ittikhadul dhai'a, istikthar mubda ilal insirafi anil qiyamil biwajibatid din, yaitu memperbanyak urusan dunia yang mengakibatkan berpaling dari akhirat atau kewajiban agama. Sekarang sudah banyak menjadikan dunia itu adalah prioritas yang utama. Hayal urusannya dunia baik, kawian, bisnis, akhirnya lupa terhadap kewajiban. Jangan. Justru jadikan wasilah untuk akhirat. Kalau sahabat Nabi demikian, kemarin telah jelaskan bagaimana sahabat Nabi menjadikan seluruh aktivitasnya akhirat. Baik itu mereka berdagang, baik itu mereka menjadi pejabat, baik itu mereka menjadi ulamanya, menyampaikan urusannya untuk akhirat. Jadi jangan jadikan dunia ini sebagai prioritas utama yang akhirnya kita cinta terhadap dunia, lupa terhadap kewajiban agama. Kan kita ni punya kewajiban galau seluruhnya kita. Khitab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Kita beriman galau. Siapapun yang beriman harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itulah makna takwa. Itu yang mestinya kita jadikan tujuan kita. Tujuan dalam kehidupan dunia ini agar kita meningkatkan kualitas takwa kita terus. Bagaimana kita bertakwa, bagaimana kita beribadah. Mari dijelaskan oleh Sayyidina Ali yang memberikan nasihat kepada kita kan. Kemarin sudah dijelaskan di antara kalimat nasihat Sayyidina Ali 3 hal, dan ini jadi acuan kita sebenarnya tentang masalah syukur dan aktivitas kita, dan juga pelajaran yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Sayyidina Ali menyatakan, innama minan ni'ami yakfikal islam nikmatan, wa innama minasyughlin yakfika ta'atan syughlan, wa innama minal ibrati yakfikal maut ibratan. Yaitu Sayyidina Ali menyatakan, dari sekian banyak nikmat, cukup bagimu nikmat Islam sebagai nikmat yang besar. Cukup bagi itu nikmat Islam. Paling besar nikmat setelah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat iman. Jadi berikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini luar biasa. Besar ini nikmat, dah sembarangan. Nikmat Islam ini. Kemudian dari sekian banyak kesibukan, wa inna minal syughlin, banyak kesibukan kita macam-macam. Apalagi kita Palembang ni banyak sibuk, banyak gawe. Kita lagi banyak kan? Banyak gawe. Sibuk kita dengan urusan kita. Benarnya sibukkan urusan taat kepada Allah. Kaedahnya kita mesti nyari pahala. Hidup ni nyari
pahala, itu taat kepada Allah. Ini ada pahalanya tak? Maka kalau kita aktivitas keseharian kita tu ada kalau sebenarnya nilai pahalanya, tinggal bagaimana cara kita melaksanakannya. Kita berdagang ada pahalanya, kita bergawe ada pahalanya, bahkan kita tidur makan, bahkan di WC ada nilai pahala ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka libatkan segalanya, niatkan apapun yang kita lakukan ini karena Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada nilai pahalanya. Itu maka sibukkan taat kita. Wa minal ibrati, dan daripada pelajaran baca kita ambil pelajaran pengalaman, maksudnya itu pelajaran bagi kita adalah apa? Cukup kematian sebagai pelajaran bagi kita. Berapa banyak keluarga kita yang meninggal. Di antara kita orang tua dah katik lagi. Di antara kita mungkinlah banyak dulunya ada mungkin anak meninggal. Jadi pelajaran. Karena ini pasti sudah nunggu giliran bagi kita. Nah, nunggu apa lagi? Kita ni nunggu kematian datang menjemput kita. Itu jadi pelajaran. Jadi jangan jadikan dunia ini menurutnya rutinitas kita yang melupakan kita terhadap kewajiban agama. Maka Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ini karena adalah faedah untuk kita. Beliau ketika membesuk seorang pemuda yang sakit menahun sudah lama sakit, beliau besuk. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk orang sakit. Ketika membesuk sakit pemuda tadi, ketika beliau datang ke rumah, ini pemuda seperti sudah pecah orang tua, sakit lama, hanya berbaring di tempat tidur. Ketika beliau bertanya, ngajak ngobrol, diam be dia, cuma nunjuk isyarat be, nunjuk isyarat itu. Sakit namanya, sungkan nak ngomong, tanya nunjuk isyarat. Tapi ketika pada saat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini pemuda sakit tadi menjawab azan, jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tadi diajak ngomong cuma isyarat sakit. Selesai menjawab azan, beliau langsung minta tolong dengan abahnya, ayahnya, untuk mewudu'i dia. Ayahku wudu'i aku, minta wudu'i. Kadang sakit. Sakit bahkan wajib minta tolong, minta wudu'i. Makanya kalau kita ada yang sakit, wudu'i. Ini dia masih baca ngomong minta wudu'i dengan orang tuanya, dengan abahnya, diwudu'i oleh orang tua yang sabar. Dan memang anjurkan itu. Orang sakit, solat tetap. Bukan berarti sakit tidak solat. Sakit tetap solat. Kondisi apapun kita wajib solat, kecuali orang haid dan nifas. Ada sikap lagi yang tak wajib solat, orang gila. Jadi kan tak wajib solat orang gila. Selagi akal masih ada wajib solat. Ini sakitnya. Makanya Sayyidina Malik bin Dinar menceritakan ada faedah. Ini pelajaran bagi kita. Ketika pada saat itu dia wudu salat, kemudian minta arahkan ke kiblat, minta dengan orang tua arahkan ke kiblat. Dia sakit dapat bergerak, diarahkan kiblat, solat dia. Solat dengan isyarat, dikatakan oleh Malik bin Dinar bahwa ini pemuda dia solatnya dengan isyarat. Nah, itulah kemampuannya, sakit. Setelah selesai solat dia kan cepat solat. Dan menunggu lagi dia azan, minta diwudu'i. Sakit habis selesai dia solat, apa dia katakan pada saat itu? Langsung ngomong dia dan nasihat. Ketika Sayyidina Malik bin Dinar menghatikan dia, beliau langsung ngomong pada saat itu, ya Malik, rahatun ma'abaqaid iman. Beliau menyatakan, wahai Malik, ketenangan, kenyamanan, nyantai, nikmat selagi iman bersama kita, masih ada iman, ma'abaqail iman, masih mantap keimanan.
Ya Malik, dia kata, innama ni'amuhu la tu'addu wal bala'u wahid. Sesungguhnya dikatakan wahai Malik, sesungguhnya nikmatnya tidak terhitung, akan tetapi cobaannya cuma sikap. Nikmat banyak, cobaan cuma sikap. Senang dia, tak lama dia ngomong itu, dia naik pas meninggal. Meninggal. Jadi memang kadang-kadang sakit itu tak ada ngomong, pas hilang ingat pecah segar, tak taunya meninggal. Ngomong tegas dia dengan ucapannya. Dan itu juga pelajaran bagi kita. Yang sakit itu tetap solat. Bertahun-tahun dia sakit mengerjakan solat. Kita segar bugar sehat tak solat. Apalagi tadi disibukkan dengan urusan dunia sibuk. Lalai dengan kewajiban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan dunia ini bagian urusan prioritas kita ni. Tahunya nak pengen main ini. Ujungnya akhirnya cinta dengan dunia lalai dengan akhirat. Itu na'udzubillah min zalik. Padahal dunia kita tinggalkan. Kemarin kan jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah di dunia seperti orang asing. Kan banyak hadis-hadis lain. Dunia penjaranya orang mukmin. Itu yang sudah kita bahas. Dunia ini terlaknat. Itu dunia. Yang jelas sudah itu tinggalkan bahkan. Berapa lama kita tinggal di dunia ini, tetap akan kita tinggalkan dunia. Tetap akan kita tinggalkan. Makanya kita selamatkan diri kita. Ibadah. Jadi jadikan dunia ini sebagai kendaraan untuk akhirat. Bukan dunia ini untuk melupakan akhirat. Bagi kendaraan. Kita punya tanggungjawab masing-masing kalau siapapun kita. Akan ditanya tentang solat kita. Ditanya tentang ibadah, tentang kewajiban, akan ditanya. Kita sibuk dengan urusan-urusan lain, sibuk kadang-kadang kita lalai dengan kewajiban kita. Kadang zaman kita sibuk dengan urusan wong, lalai dengan urusan kita. Prioritas yang utama itu kita adalah tanggungjawab kita, kewajiban yang Allah SWT berikan kepada kita. Itu prioritas harus kita ini kan, untuk supaya kita selamat. Ya kalau setelahnya, kalau kita selamat baru ngurus yang lain. Urusi diri kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu, diri kita dulu. Baru keluarga, itu urutannya dari api neraka. Jaga kita. Hati urusan kita dengan yang lain. Jangan kena yang jauh-jauh, yang urusan yang parah dengan kita, keluarga kita, anak bini kita dulu dah menyelamatkan diri kita. Dulu apalagi yang lain nian. Urusan-urusan lain kita nak ngurusnya galau. Apa dia kepentingan kita? Kewajiban kita nah. Karena urutannya itu, kita nak nyari selamat di akhirat. Selesai urusan kita kalau sudah kita namanya kita kematian. Ini ngurusi urusan inilah, ngurus urusan ini. Balik kepada Allah. Urusan rezeki, Allah yang Maha memberi rezeki. Tinggal kita ibadah, taat kepada Allah. Setelah melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah. Kan gampang benarnya. Tugas kita itu. Wala yazal abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbah. Allah Subhanahu wa taala, hambaku senantiasa melaksanakan sunnah setelah yang wajib. Wala yazal, senantiasa melaksanakan hingga aku cinta dengannya. Itu yang harus kita lakukan. Bukan dengan urusan-urusan yang lain. Kewajiban sunnah berbanyak. Kalau sudah banyak sunnah, Allah cinta. Kalau sudah Allah cinta, apa dia keinginan kita dinjuk Allah? Dijaga Allah, keinginan itu dinjuk Allah. Wa idza sa'alani la utiyanna. Kalau dia minta aku unjuk, kata Allah, tinggalkan itu, mudah. Tapi kita lalai dengan itu. Kenapa? Begitu tadi, karena kita prioritas dunia. Nah, akhirnya cinta dunia lalai terhadap akhirat. Padahal sudah diunjuk Allah jalurnya, jalannya ini. Kewajiban dan sunnah. Yang jelas kita selamat dulu. Berapa banyak di antara orang yang sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan masang status. Solat tidak. Kalau ngobrol lagi di
status, di WA segala macam, dunia maya, dunia nyata, pintar galau. Berbicara masalah politik pintar, bicara masalah kesehatan pintar, lebih daripada doktor. Bicara masalah agama pintar, lebih dari ustaz-ustaz salah lagi. Pintar galau. Tapi ketika tanya solat tidak solat. Nauzubillah min zalik. Baca solat tak baca solat. Tak baca ngaji, yang ini pintar. Lalai dengan diri yang dewek. Itu nauzubillah min zalik. Maka kata Nabi, hadis singkat nyatakan jangan jadikan apa? Gawian rutinitas atau prioritas kita yang utama itu dunia hingga kita cinta terhadap dunia, lupa terhadap akhirat dan kewajiban kita. Makanya yang harus kita lakukan setiap saat adalah untuk diri kita, koreksi diri kita. Al-Qais itu orang yang cerdas adalah siapa yang orang cerdas? Liman dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang cerdas senantiasa mengoreksi dirinya. Dan dia beramal untuk setelah kematian. Koreksi diri. Apalah kewajiban yang belum aku lakukan? Ada tak kewajiban yang pernah aku tinggalkan? Ada tak kesalahan, dosa aku yang aku belum bertobat darinya? Itu yang perlu koreksi terus. Dan beramal untuk setelah kematian, pikirnya setelah kematian, bukan urusan dunia ini. Cak mano kaget kalau tahun 2030 kaget memano besok lagi dah kata jaminan kita hidup mikir 2030. Kelak urusan kita kalau meninggal nanti kita tanggung jawab dah dunia terjalan untuk jalan kita, nah tanggung jawab. Jangan sampai terlupakan kita akan terlupakan kaget. Entah sampai kapan nama kita disebut di dunia ini, entah sampai kapan. Tak tahu kita. Kalau tidak kita meninggalkan bekas yang baik, kelak urusan kita. Mungkin kelak ni dengan nigo hari nigo 7 hari atau 100 hari lah, habis tu ngilang. Sekian lama akhirnya tak tersebut lagi nama kita. Yuk kita banyak takziah, berapa banyak kita takziah ketika saudara nama disebut nama Syanu bin Fulan. Berarti bapaknya sudah tak tahu lagi disebut nama. Siapa nama bapak tak tahu lagi. Hilang sudah. Tak kata bekas. Kalau sudah bin Fulan itu, siapa namanya bin Fulan. Berarti yang si Fulan itu tidak tahu lagi. Hilang sudah. Tak kata lagi tersisa. Tidak disebut lagi sudah. Selesai. Dan berapa banyak itu? Generasi generasi. Jadi kita apa yang misalnya? Orang tua kita itu namanya orang tua yang soleh, dia akan meninggalkan anak, makanya anak itu yang akan ingat terus. Apa? Ingat. Itu yang nasabnya diingat. Itu berarti adalah kebaikan dia selama hidup. Dia ingat oleh anaknya, anaknya ingat oleh anaknya lagi terus tersebut. Nah kita sampai kapan ke anak cucu kita sampai kapan disebut nama kita atau hilang dari peredaran? Katik lagi produksi hilang. Jadi Fulan bin Fulan. Tak kan? Tak tahu lagi. Makanya para salaf kita kadang-kadang terutama di Tarim. Tarim itu kebiasaan mereka kalau ngasih nama tu dengan sikok nama, tidak double namanya. Tak double. Kenapa tak double? Supaya nama wong tuanya melok. Jadi kalau nama Muhammad, Muhammad deh. Kalau kita kan Muhammad Janu, Muhammad ini. Kadang-kadang kita terlalu panjang nama, hingga akhirnya nama orang tuanya dah tidak dipakai. Tapi kalau nama yang sikap Muhammad, nama orang tuanya Alwi, kakeknya Abdullah bin melok terus. Cuman kalau kita ni biasa nama tu lah panjang, nama orang tuanya tak tahu lagi, tak disebut lagi sudah kepanjangan namanya. Nah, nama kadang-kadang nama. Jadi kalau kita ni kenapa kadang-kadang nama kita double? Itu untuk panggilan biasanya. Karena kita ni kadang-kadang kalau misalnya nama Muhammad banyak gelarnya macam-macam. Maka di ujungnya kalau misalnya nama Muhammad Ilham, nama itu Muhammad, biar ada apa? Panggilan baik. Karena nak kepengen nama
nama Muhammad. Karena istimewa nama Muhammad ini. Ini yang banyak kita di Palembang ini, banyak itu nama Muhammad sebenarnya. Tapi ada ujung. Itu tuh untuk panggilan nama itu Muhammad tetap. Muhammad ini, Muhammad ini, Muhammad, nama Muhammad. Maka namanya anak Muhammad, bapaknya Muhammad juga. Tapi ada panggilannya. Muhammad Arifin bin Muhammad Ilham. Muhammad ya namanya. Itu panggilan. Kenapa? Karena nama Muhammad itu istimewa. Dari segi nama di hari kiamat kage, yang paling cepat dapat syafaat adalah nama Muhammad. Nama Muhammad. Dari segi nama. Ya, urut anjing berarti ada nama. Karena nama yang paling top pada saat itu dipanggil diharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang istimewa. Nah, maka jangan kita lalai. Kematian itu sudah sangat dekat dengan kita. Kita nak mikir kenapa urusan-urusan yang lain. Nak mikir ke wong. Boleh kita mikir ke wong lain. Tapi kalau kita sudah selamat, namun di akhirat kaget itu. Di akhirat kaget dah kata orang mikir ke satu sama lainnya. Lagi galau dah. Kecuali pada saat sudah selamat. Baru mikir mana anak aku, mana bini, mana laki, mana wong tua. Itu kalau sudah selamat baru mikir ke wong. Nah di dunia ini, nah mikir orang lain kita belum selamat. Koreksi diri kita, kewajiban apa yang belum kita lakukan itu yang mestinya harus kita perlu diri kita untuk menyelamatkan diri kita. Jangan ayat ngurusi wong kita tidak selamat. Berarti boleh kita untuk membantu orang susah supaya orang ini senang galau. Iya, punya niat itu harus. Tapi dalam prakteknya kita untuk menyelamatkan diri kita dulu. Kita pengen jadi seorang pemimpin yang membuat rakyat ini makmur, boleh, punya niat itu. Tapi kalau misalnya kita kewajiban kita tinggalkan banyak, nah mikir anggaplah kita berhasil dengan itu. Kita berhasil menjadi seorang pemimpin, tidak usah ngurus orang lain. Kita misalnya menjadi rakyat makmur galau, hebat. Pribadi wong itu solat tidak dapat pujian mungkin berhasil, tapi dia solat tidak, dia Jokobo dihukum. Walaupun di dalam hal ini dia baik baca ngejo, kenapa? Dia tidak selamat untuk diri dia. Inilah istilahnya kalau membaca dia berguna bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk diri dia, itu sama seperti lilin. Jadi ibaratkan wong lama tu minta seperti memang lilin itu nerangi wong, tapi dia terbakar itu. Jangan jadi itu gitu. Selamatkan diri kita, dan juga kalau pacak sudah selamat baru untuk wong lain, ngejogan wong lain itu selamat. Dan itulah para solihin demikian, mereka tidak do nyato-nyato dengan ini. Itu yang memberikan manfaat setiap satu itu orang-orang soleh, doa mereka tiap malam. Yang mungkin pada saat ini yang kita ngerasakan dalam kondisi kita aman, dalam kondisi kita nyaman, tidak turun musibah, itu berkat mereka. Mereka sudah bisa menyelamatkan diri mereka dengan menunaikan kewajiban-kewajiban, memperbanyak sunnah, dan mereka memberikan manfaat dengan doa mereka. Munajat mereka, kita mungkin tidur, mereka munajat kepada Allah, ya Allah, jauhkan dari bala, jauhkan dari musuh. Ini memberikan manfaat, kan memberikan manfaat. Kita ni kadang-kadang nak nyatu-nyatu ni urusan itu hebat, baca mau berbagi segala macam, makan dia tak tahu dengan orang yang lebih utama diberikan kita ni keamanan, diberikan tenteman, jauh dari musibah. Duit banyak, tapi apa? Musibah, bencana alam. Apa dia manfaatnya duit? Tak laku duit. Kalau musibah, makanya mereka orang-orang yang sebab mereka Allah tidak turunkan bala, munajat orang-orang soleh. Itu yang mereka manfaat untuk mereka dan memberikan manfaat untuk orang lain, itu yang lebih utama. Maka kita harus mencintai orang-orang soleh, orang-orang baik. Karena mungkin karena munajatnya mereka.
Jadi jangan kita yang hal-hal yang zahir kita seolah-olah ini, kalau kita ni kadang-kadang dinjuk wong bau, dinjuk wong duit dikit lah kita puji-puji luar biasa, wah baik ni kan wong itu. Wong itu minta tolong, oh cepat nolong. Allah memberikan nikmat setiap saat. Allah ngongkon solat dah galak. Itu yang kita kadang-kadang model nyingok yang nyata yang padahal seluruhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baru dinjuk baik sedikit dua langsung luar biasa hebat katakan nurut, tapi Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan kita nikmat. Kenapa kita tidak nurut perintah Allah? Jadi jangan kita lalai terhadap dunia. Kemudian hadis berikut dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya sahabat, anaknya juga sahabat. Ayahnya Sayyidina Amr bin As, seorang hebat di dalam memimpin perang. Bukan hanya Sayyidina Khalid bin Walid, ini beliau juga Sayyidina Amr bin As. Terkenal politik perangnya hebat. Pada zaman Nabi sering jadi panglima perang. Sampai zaman Sayyidina Umar dia menjadi panglima perang. Beliaulah juga menjadi panglima perang ketika pembebasan Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan di zaman Sayyidina Umar, diberikan orang-orang pejuang seperti mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar dia panglima perangnya itu berperang membebaskan Palestina. Mudah-mudahan kita doakan agar kaum muslimin di Palestina, di Gaza dan di seluruh penjuru dunia Allah berikan pertolongan. Allah angkat bala musibah dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pejuang-pejuang sebagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan ini punya anak namanya Abdullah, juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat mereka ni. Ini Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini pemuda tapi ahli ibadah luar biasa, ibadah, semangat ibadahnya. Itu yang awal-awal Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini puasa tiap hari, tiap malam begadang solat. Kalau kita begadang main gap, begadang solat tiap malam, tiap hari puasa. Nah abahnya ni Amr bin As juga tadi sahabat Nabi, tapi jadi nyengok anaknya dah orang getolnya anaknya ni. Nah, benar apa tidak kan nyengok anaknya seperti ini ibadahnya, akhirnya ngelapor dengan Nabi. Anak kemana? Akhirnya panggil Nabi. Nabi itu rahmat luar biasa, kasih sayang luar biasa. Dah galak nyago kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ya, dan ditanya solat jam malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan untuk puasa, kata Nabi puasa 3 hari tiap bulan. Tiap bulan 3 hari. Ya Rasulullah, aku nak pengen lebih afdal. Dah kata Nabi puasa Senin Khamis. Nak pengen lebih afdal tadi. Nak kepengen semangat ibadah, masih muda ini. Mudahnya semangat ibadah. Sampai Nabi menyatakan dah puasa 2 hari dah. Giliran itu. Aku nak lebih afdal lagi. Kemudian Nabi nyatakan sehari puasa sehari dah. Aku nak lebih afdal lagi dari itu. Kata Nabi dah atik lebih afdal daripada itu. Itu puasa saudaraku Daud alaihissalam. Puasa Nabi dah. Nah itu yang terkenal akhirnya puasa Nabi Daud. Akhirnya beliau laksanakan itu sampai beliau wafat. Karena sudah berjanji dengan Nabi. Tapi masa tuanya dia ngomong, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini, cobalah aku terima saran Nabi dulu. Karena dia sudah berjanji dengan Nabi sampai tua tetap itu puasanya sehari puasa sehari tidak. Nah kita mungkin tak baca nak itu, setidak-tidaknya kita puasa hari-hari yang istimewa yang dianjurkan Nabi. Yang di hadapan kita ada hari Tarwiyah dan Arafah. 2 hari paling tak puasa. Dah sanggup 2 hari sehari, hari Arafah jangan tinggalkan. Tanggal 9 Dzulhijjah, ngampuni dosa 2 tahun. Nah ini puasa beliau. Dari mulai ketika Nabi ngomong kami itu, beliau berjanji puasa sampai beliau wafat. Itu ibadahnya
luar biasa. Tapi Nabi nyatakan bahawa setiap sesuatu itu ada haknya. Badan ada hak, unjuk hak masing-masing. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong apa? Atik abaka, taati abang. Jadi taat dia abang. Ada abaka itu ayahmu. Maka menjadi taat kan dia dengan abahnya. Tidak do dia membantah sama sekali. Memang sahabat itu taat kalau dah. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan langsung. Nah, itu dah ada. Tidak berani dia ngelawan, membantah, tidak berani. Sudah langsung khusus. Nabi menyatakan taati ayahmu. Jadi taat ayah. Makanya kalau kita dengan orang tua, yang mana harus kita dulukan? Ibu atau abah? Ibu atau kalau berbuat baik, kita nak buat baik, ada duit lebih, ada ngejuk makanan, ibu dulukan ibu kalau untuk kita nak berbuat baik. Tapi kalau perintah, dulukan abah. Jadi kalau abah mintakan apa, dulukan perintah abah dari minta ibu. Tapi kalau berbuat baik, dulukan ibu. Ada duit lebih, jo abah tu ibu dulukan. Jadi kalau buat baik itu. Tapi kalau perintah, abah dulukan. Nah, makanya taati ayahmu. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan ini, salah satu sahabat Nabi banyak meriwayatkan hadis juga. Marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Wa nahnu nu'aliju khussallana. Dan kami lagi memperbaiki rumah kami. Khusson itu adalah rumah itu yang dari kayu atau bambu. Jadi menari dikit. Kalau bahasa kita ni ada kusennya, ada kusen kayu menari, ada usak. Jadi di menari, ditambal, ditutup. Nabi lewat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma hadza?" Apa dia ini? Kalau bahasa kita, ngawi kapo? Ngawi kan? Ngawi kapo? Maka kami jawab, dikatakan fagulna qad waha fananun nuslihu. Ina sudah bolong-bolong usaha, kami memperbaiki menari rumah, bukan rumah besar macam kita. Rumah zaman sahabat juga, rumah Nabi itu sahabat juga itu. Di Madinah itu tidak sebesar ini lagi. Ukuran Masjid Nabawi, rumah-rumah sahabat kecil. Kami memperbaiki rumah kami. Itu rumah sahabat itu di Madinah itu. Maka ada seorang ahli sufi dulu pernah masuk kota Madinah. Kota Madinah di zaman itu sudah bercat segala macam, sudah agak mewah dianggap ulama. Ini kalau tidak salah Zunnun al-Misri, seorang sufi. Ketika beliau masuk ke kota Madinah, ngomong apa dia, nanya dulu, dia berubah sudah, jauh sudah. Zaman dia zaman sahabat, kemudian zaman di bawah sudah berubah rumah-rumah. Apalagi zaman ini hari kalau masuk Madinah itu dah bukan ini lagi, sudah tidak ada lagi rumah-rumah kecil. Jadi pada saat itu dia masuk kata menengok sudah dianggap mewah. Akhirnya dia bertanya, di mana istananya Nabi? Dia ini tahu sebenarnya, dia belajar kota Madinah pada saat itu. Akhirnya menjawab, mana ada Nabi tak kata istana dah kata. Nah, kalau itu tunjukkan istananya sahabat Nabi. Mana istananya sahabat Nabi? Tidak katanya sahabat Nabi. Istana dah di sini. Oh, kalau itu katanya, aku ni salah masuk kota. Bukan kotanya Nabi bicaknya ini. Bahasa dia agak ada yang asal dikit wah. Akhirnya marah aku. Ini ngatoi kotanya Nabi, ini kota Nabi, bukan katanya. Bukan. Akhirnya gara-gara bantuan dia kena tangkap oleh ininya, kena tangkap. Ngapa kau ngatakan ini bukan kota Nabi?
Dia katakan, oh kota Nabi kan tidak main ini. Kalau ini kan aku tanya istana Nabi mana, Nabi dah kata istana. Istana sahabat dah kata istana. Ini dia kata istana kalau itu zaman itu sudah nyok membercet rumah tu dianggap apa? Zaman istana. Ini orang zuhud luar biasa terhadap dunia. Dan itu jadi pelajaran. Itu nak tunjuk pelajaran Madinah. Dia terkenal, tapi penampilannya biasa, ulama besar. Akhirnya ketika pada saat dia marah, akhirnya dia ngomong, rumah Nabi, rumah sahabat tidak seperti ini. Kamu sudah berlebihan dalam dunia. Dia marahnya ketika orang tahu dia siapa, diam galau. Pejabat yang pada saat itu sudah nak marah, diam galau. Nasihatin kamu sudah berlebihan dengan dunia kamu. Nabi tidak itu, sahabat tidak sebagus ini rumahnya. Apalagi kita, rumah kita lebih dari bagus. Kalau kata ulama ini istana rumah kita ni dah. Jadi rumah-rumah yang bercat itu namanya istana. Jadi rumah sahabat Nabi ni meneri baik ni sahabat. Meneri rumah nampal rumah ini. Yang dari kayu yang itu sudah bolong ditampal. Maka Nabi ngomong, ada apa? Apa yang meneri rumah? Itu rumah itu. Ini makanya ketika pada saat rumah yang bercat bagus istana dikatakan. Karena sahabat Nabi tidak main itu rumahnya. Itu di zaman itu. Oh di Agor. Ada akhirnya beliau juga pernah kepada satu ulama, ini orang yang zuhud luar biasa, tapi tegurannya agak pedas. Maka kalau zaman kita ni banyak kita tegur dia, kalau nenggau dia agak ini. Sampai ada satu ulama, rumahnya bagus, dia nak negur supaya apa? Jangan apa berlebihan itu. Depannya tahan dia berwuduk. Wuduk dia. Tak wuduk. Wuduknya 4 kali kalau. Nyuci tangan 4 kali, kumur-kumur 4 kali. Oleh ulama tegurnya. Kenapa 4 kali makruh? Kenapa makruh katanya? 4 kali mah hukumnya tu kalau 4 kali itu mah makruh. Tak boleh. Sunnahnya 3 kali. Ini kumur-kumur 4 kali dia. Masa hidup 4 kali ditegur oleh ulama itu makruh katanya. Kenapa katanya makruh? Kau sudah berlebihan. Mana katanya berlebihan dari ini? Cuma apa sekadar banyu kumkumur baik. Kau tu yang berlebihan katanya. Kau berlebihan urusan dunia kau ambil lebih sudah. Itu namanya berlebih. Kehidupan kau nak berlebihan katanya. Aku cuma kumur-kumur kau kata kau berlebihan. Cuma 4 kali kau berlebihan. Diam langsung ulama tadi. Diam ketika tahu siapa dia ni. Oh ini memang nasihat. Nah kita ni sudah berlebihan. Maka nak imbangi kehidupan kita sekarang ni apa dia? Banyak-banyak bersyukur. Bukan banyak-banyak ngeluh. Karena kita sudah lebih. Alhamdulillah makan sehari ni makan lemak. Besok kalau ada kondangan makan lemak lagi. Nikmat hidup kita. Ngapa kita mengutuk? Makanya hidup ini ketika pada saat kita mengutuk, itulah akhirnya hidup kita tak nyaman. Kita ni harus pandai-pandai bersyukur. Hidup ini kalau sudah bersyukur nikmat. Kalau tidak bersyukur, walaupun banyaklah tidak akan nikmat. Kehidupan ini kalau nikmat itu kalau bersyukur. Yang baik kehidupan Nabi. Ini Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, dia lagi menarik rumah. Apa kata Nabi? Mahadha. Nabi ke apa? Apa dia ini? Maka kami jawab, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Kami usaha sudah. Ini memperbaiki. Apa kata Nabi? Ini mengingatkan senantiasa Nabi itu mengingatkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma'aral amra illa a'jala min zalik. Dia katakan, aku tidak melihat suatu perkara kecuali itu lebih cepat. Lebih cepat perkara ini. Apa dia perkara yang kata Nabi yang lebih cepat? Kematian. Ibarat kalau bahasa kita, kamu ayal menari ini kematian dia lebih cepat. Berapa banyak pembangunan dan rumah laju. Perkara yang aku saksikan kata Nabi itu masalah kematian lebih cepat daripada kamu menari rumah ni. Lagi menari lah. Nah, kita saksikan banyak. Berapa banyak? Rumah belum kelar dia sudah laju. Oh, mana-mana rumah bagus itu
rumah. Ada yang nak nganten kan laju. Lebih cepat kematian itu. Ini cuma nasihat sahabat itu tidak seberapa menerima mati. Ibaratnya apa? Cuman bolong nampal baik. Rumah sedikit ini dah rusak ya Rasulullah. Kami benari dikit. Kata Nabi, perkara yang aku saksikan lebih cepat dari itu. Itu masalah kematian. Nabi memang itu. Menyaksikan masalah kematian itu seperti apa? Di depan mata sudah. Sampai Nabi menyatakan ngerasa kematian itu sangat dekat. Itu disaksikan Nabi SAW. Tidaklah dikatakan Nabi aku ngangkat kaki kecuali aku sudah merasa sebelum aku meletaknya lagi, kalau melangkah itu aku kematian sudah datang dengan aku. Itu Nabi mikir ke kematian itu lebih parah daripada itu. Kita kadang-kadang lupa dengan kematian, lupa. Makanya kita ni terlalu jauh mikir kadang-kadang. Padahal kematian kita lah apa? Kenapa Nabi ngongkon kita banyak-banyak ingat mati? Biar tidak stres. Biar kita ni urusan kita ni siap ke untuk kematian? Solat, baca Quran, apa baca zikir, ada rezeki sedekah. Usah mikir jauh-jauh. Kematian bagat dengan kita. Mikir jauh mana tahun 2030 kaki wah ini saru gitu bakalan. Belum apa-apa lah mikir 2030. Kematian kita lebih dekat. Kenapa nak kita nak repot-repot? Kaget mana anak kita? Mikir ke anak pula. Anak belum tentu mikir ke kita. Mikir ke mana anak kalau tak katik. Belum tentu anak mikir kita. Fikir ke kita dulu nah. Selamat tak? Kita karena pada saat kita nemui kematian kita dalam keadaan apa. Maka perkara yang aku saksikan kata Nabi lebih cepat daripada itu. Itu perkara kematian. Kematian lebih cepat datangnya. Maka berapa banyak kita ni punya rencana. Tak tahunya kematian lah dah datang banyak itu. Kita fikirkan yang kawan-kawan kita pernah itu. Lah banyak kita. Tadi kelakar barusan kelakar. Kena meninggal. Ahmad dah meninggal. Tadi baru kelakar. Lah banyak itu. Kita saksikan. Itulah kematian. Kita sekarang menceritakan. Kaget kita cerita kau pula. Kan nunggu lagi kan. Nah itu nama kematian. Ngapo kita nak repot-repot dengan urusan macam-macam hal yang belum tentu yang kita alami. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah usahakan kewajiban itu sudah kita selesaikan, baik itu dengan Allah maupun hamba Allah. Dan yang ketiga terakhir insyaallah penjelasannya sudah akan datang dari Sayyidina Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil almal rawahu Tirmidzi qala hadis hasan sahih. Ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya setiap dikatakan umat itu fitnah, ada fitnahnya. Nabi Musa fitnahnya apa? Sapi berhala, setiap itu ada berhalanya, ada fitnahnya kalau setiap umat itu. Dan umatku fitnahnya atau dalam bahasa lain ada berhalanya adalah harta. Ini yang membuat fitnah. Berapa banyak gara-gara harta beradean berbala. Berapa banyak kan harta anak dengan bapa berbalah memutus silaturahmi karena itu. Berapa banyak kan harta nyawa hilang. Berapa banyak kan harta caci maki. Berapa banyak kan harta kalau itu fitnah umatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita dari fitnah akhir zaman, fitnah daripada fitnah harta dan fitnah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah SWT mantapkan keimanan kita dan Allah SWT berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arham tadurrana wa amin khafana taqabbal a'malana wa aslih walana ja'al bi ta'atika syukrana wa ilal khairi ma'alana wa habib zarita amalana wa khtim bi sa'adati ajalana bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.